Dua, lipida. Lipida merupakan senyawa organik yang terdapat pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Lipida sendiri memegang peranan penting dalam mengatur struktur dan fungsi sel. Lipida merupakan senyawa yang tidak larut dalam larutan polar, tetapi larut dalam larutan non-polar. Ciri khusus yang umumnya dimiliki oleh hampir semua lipida adalah rantai hidrokarbonnya yang diturunkan dari polimerisasi asetat yang kemudian diikuti dengan reduksi rantai segera setelah rantai tersebut terbentuk. Lipida sendiri terbagi menjadi dua golongan, yaitu lipida golongan sederhana dan lipida gabungan. Dalam lipida sering dikenal dengan istilah lemak dan minyak. Lemak dan minyak merupakan suatu hal yang berbeda. Lemak merupakan suatu padatan, sedangkan minyak merupakan suatu cairan. Dalam praktikum kali ini, kami melakukan 3 uji, yaitu pertama, uji kelarutan lipida, yang berfungsi untuk mengetahui zat atau pelarut apa saja yang dapat melarutkan lipida. Yang kedua, uji keasaman minyak, yang berfungsi untuk mengetahui pH dari masing-masing sampel minyak yang ada. Yang ketiga, uji kolesterol, untuk mengetahui ada tidaknya kolesterol dalam sampel. Uji kolesterol sendiri terbagi menjadi 2, yaitu uji Lieberman-Buschardt dan uji Salkowski. Yang membedakan di antara keduanya adalah uji Lieberman-Buschardt untuk mengetahui ada tidaknya kolesterol dengan sampel lipida yang tidak memiliki ester, sedangkan Salkowski untuk mengetahui ada tidaknya kolesterol dengan sampel lipida yang memiliki gugus ester. Pertama, saya akan menjelaskan cara kerja untuk uji kelarutan lipid. Yang pertama, kita siapkan 5 tabung reaksi yang bersih dan kering. Masing-masing tabung diisi dengan 1 ml air suling, alkohol 96%, ether, kloroform, dan Na2CO3 0,5%. Kemudian, tambahkan 2 tetes minyak kelapa pada setiap tabung. Lalu dikocok sampai homogen. Amati dan catat perubahan warna yang terjadi, serta tentukan sifat kelarutannya. Lalu ulangi percobaan di atas menggunakan mentega sebagai sumber lipidanya. Nah, didapatkan hasilnya bahwa lipida dapat larut dalam kloroform dan ether, lipida sedikit larut dalam alkohol, lipida tidak dapat larut dalam air suling, dan lipida mengalami reaksi saponifikasi atau reaksi penyampunan pada Na2SO3. Hal ini didasari oleh prinsip like dissolve like, sebuah prinsip kelarutan yang mana suatu zat hanya akan larut pada pelarut yang sejenis. Dengan kata lain, zat yang polar hanya akan larut pada pelarut yang polar, dan zat yang non-polar hanya akan larut pada pelarut yang non-polar. Yang kedua ada cara kerja untuk uji keasaman minyak. Yang pertama, kita masukkan minyak kelapa 2-3 tetes pada porselin tetes. Nah, kemudian diuji keasamannya dan dengan mencelupkan kertas lakmus, indikator pH atau pH meter. Kemudian ulangi percobaan tersebut menggunakan minyak kelapa tengi. Nah, dari uji ini kita mendapatkan hasil positifnya. Untuk minyak ikan, dia bersifat asam. Untuk minyak kelapa bersifat asam dan minyak tengi bersifat asam. Nah, yang ketiga ada uji kolesterol. Uji kolesterol ini dibagi menjadi 2 lagi. Ada uji Lieberman-Buschardt sama uji Salkowski. Yang pertama, cara kerja untuk uji Lieberman-Buschardt. Yang pertama, kita siapkan 3 tabung reaksi. Nah, masing-masing tabung diisi dengan 5 tetes minyak kelapa, 5 tetes minyak ikan, dan 5 tetes kolesterol 0,5%. Nah, tambahkan kloroform sebanyak 2 ml pada setiap tabung. Kemudian tambahkan 10 tetes asam asetat anhidrit. Tambahkan lagi 2-3 tetes asam sulfat pekat. Nah, lalu dikocok dengan hati-hati dan diamkan beberapa detik. Amati perubahan warna yang terjadi selama 30 menit. Untuk hasil positifnya, kita mendapatkan hasil untuk minyak ikan berwarna kuning pekat, untuk mentega di bagian atasnya berwarna bening, lalu di bagian bawahnya terdapat endapan putih. Untuk minyak kelapa, dia berwarna coklat bening, serta untuk minyak tengi berwarna hitam gelap. Nah, yang terakhir ada cara kerja uji Salkowski. Yang pertama, kita siapkan 3 tabung reaksi. Masing-masing tabung reaksi itu diisi dengan 1 ml dengan 5 tetes minyak kelapa, 5 tetes minyak ikan, dan 5 tetes kolesterol 0,5%. Nah, lalu tambahkan kloroform sebanyak 2,2 ml pada setiap tabung. Tambahkan 10 ml H2SO4 pekat melalui dinding tabung hingga lapisan asam sulfatnya di bagian bawah. Nah, lalu kocok hati-hati dan diamkan beberapa detik. Amati perubahan warna yang terjadi selama 30 menit. Nah, untuk
Hasil positif dari uji Salkowski ini untuk untuk mentega di bagian atasnya berwarna merah bata, di bagian bawahnya berwarna merah pekat. Untuk minyak ikan bagian atas berwarna hitam, di bagian bawah berwarna merah. Untuk minyak kelapa dia berwarna bening, dan untuk minyak tengi berwarna coklat bening.